Halo semua, apa kabar? Gimana kabarnya nih? Semoga semua baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan makan teratur dan istirahat yang cukup agar teman-teman semua dapat beraktivitas dengan lancar seperti biasanya. Oke, kali ini si Cadut akan membahas rekomendasi dari kalian nih di kolom komentar. Karena ada dua nih yang di request, maka kita bahas satu-satu dulu ya. Kali ini kita akan membahas sebuah band yang cukup terkenal dan familiar di telinga kita semua. Band ini merupakan band yang pembawanya seperti band religi. Tapi apakah itu benar? Nanti kita bahas. Beberapa lagu-lagunya sungguh sering kita dengar dan kita hafal. Bahkan mungkin sambil melakukan aktivitas yang lain, kita bisa nih nyanyiin lagunya. Soalnya tuh lagunya enak dan simple untuk dinyanyiin. Band ini sering banget dulu tampil di layar televisi, dan penggemarnya pun bukan cuma anak muda, melainkan juga orang tua banyak yang suka dengan lagu dari band yang satu ini. Ya, band ini adalah Wali. Band yang namanya sudah tidak asing lagi ini adalah band yang akan kita bahas. Band ini adalah salah satu yang cukup populer di tanah air. Band yang lebih dari 20 tahun berkiprah di Indonesia ini tentu memiliki segudang peristiwa ataupun kejadian unik dan menarik yang akan kita bahas. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Band yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1999 di Blora, Jawa Tengah oleh beberapa anak muda pesantren yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka adalah Faang, Apoy, Tommy, Endang, dan Raden. Band yang awalnya diberi nama Viera ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa masuk dapur rekaman. Berkali-kali mereka ditolak dengan alasan tampang kurang menjual dan lagu yang kampungan. Pada awal tahun 2007, Endang dan Raden tidak dapat lagi bergabung dengan mereka karena adanya kesibukan masing-masing. Hengkangnya Raden dan Endang meninggalkan masalah bagi Viera. Pasalnya mereka kehilangan dua personel yang mengisi posisi bass dan gitar dua. Namun permasalahan itu dapat terselesaikan dengan bergabungnya Opi sebagai keyboard dan Nunu Pembatot sebagai bassis untuk menambah kekurangan tersebut. Dengan masuknya dua personel tersebut, band ini pun mengalami era baru dengan berganti nama menjadi Wali Band. Perubahan nama tersebut dimaksudkan agar grup band ini lebih mudah diingat oleh masyarakat dan juga untuk mengingatkan kembali latar belakang pendidikan dan kehidupan mereka saat membentuk band ini yang notabene bernafaskan Islam. Dengan formasi yaitu Faang sebagai vokalis, Apoy sebagai gitaris, Nunu sebagai bassis, Tommy sebagai drummer, dan Opi sebagai keyboard, band ini berhasil masuk dunia rekaman melalui major label Naga Suara dengan album perdana yang dirilis pada tahun 2008. Dalam album yang dirilis pada tanggal 26 Maret 2008 tersebut, Wali mengandalkan lagu Dik sebagai hit single mereka, di mana lagu tersebut tercatat hingga pada pertengahan Mei 2008 berhasil menjadi RBT atau ringback tone bagi 1 juta pemilik ponsel. Hal ini menjadi barometer kesuksesan grup band tersebut. Sukses dengan album perdananya, mereka kemudian meluncurkan album kedua dan pada tanggal 20 Mei 2009, album ini resmi dirilis, di mana pada album tersebut hit single sekaligus lagu jagoan mereka yaitu Cari Jodoh yang video klipnya dibintangi oleh grup lawak trio Cagur melejit di pasaran. Bahkan berkat RBT dari single Cari Jodoh yang terpasang pada 8 juta ponsel dalam waktu 2 bulan ini, Wali mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai grup band yang RBT-nya tercepat dan terbanyak diunduh. Serta mereka juga mendapatkan hadiah umroh dari major label mereka yaitu Naga Suara. Ketika mereka sedang di puncak kesuksesan, perpecahan pun terjadi. Pada pertengahan 2009, Nunu sang basis memutuskan untuk hengkang dari band yang telah membesarkan namanya tersebut. Menurut beberapa sumber, hal ini dikarenakan terjadi selisih paham antara Nunu dan Faang, di mana Nunu tidak terima atau tidak suka ditegur langsung oleh Faang. Namun hal ini dibantah oleh mereka. Dengan ditinggalkannya mereka oleh sang basis, Wali belum mencari basis tetap untuk melengkapi kembali formasi 5 orang yang dulu mereka gunakan. Menurut Apoy, hal ini tidak menjadi masalah besar bagi band karena mereka bisa menggunakan jasa basis lain saat mereka perlukan. Hal inilah yang membuat kini personel resmi dari Wali Band hanya tinggal 4 orang saja. Setelah itu Wali menjadi band yang cukup produktif dengan menelurkan beberapa album, di mana album tersebut sangat bisa diterima di masyarakat. Beberapa album tersebut adalah album religi yang berjudul Mari Sholawat yang dikeluarkan dalam momen Ramadan 2009,
di mana lagu mereka yang hits dan populer adalah Mari Sholawat dan Tobat Maksiat. Lagu Tobat Maksiat sendiri bahkan dipakai sebagai soundtrack sinetron Islam KTV di SCTV yang membuat lagu ini semakin disukai oleh masyarakat. Lalu pada tahun 2011, Wali kembali menelurkan album pop yang berjudul Aku Bukan Bang Toib, di mana lagu pada album ini berisi 10 buah lagu dengan lagu Aku Bukan Bang Toib dan Doaku Untukmu Sayang sebagai lagu utama album ini. Lalu pada tahun yang sama, Wali kembali meluncurkan album religi berjudul Wali Album Religi, di mana album ini berisi lagu-lagu religi dari album sebelumnya seperti Mari Sholawat dan Tobat Maksiat serta beberapa lagu baru. Lagu hits dari album ini adalah Abatasa dan Status Hamba yang booming kala itu. Kemudian di tahun 2012, Wali meluncurkan album 3 in 1, di mana ini merupakan album musik kompilasi karya Wali selama karirnya dari album Orang Bilang hingga album Aku Bukan Bang Toib. Lagu utamanya berjudul Cari Berkah, di mana lagu ini dijadikan lagu tema sinetron televisi berjudul Ustadz Fotokopi. Dalam memasarkan album ini, Wali dan pihak perusahaan rekaman bekerja sama dengan KFC yang albumnya ini akan diedarkan di seluruh toko KFC yang ada di Indonesia. Kemudian ada album Doyannya Penonton, di mana ini adalah album musik keempat karya Wali yang dirilis pada tahun 2015. Album ini menampilkan 12 lagu, di mana 2 lagu aransemen ulang. Lagu utamanya di album ini adalah Gosok Batu. Dalam memasarkan album ini, Wali selain bekerjasama dengan label Naga Suara dan Alfa Midi, album ini juga dijual di Alfamidi dan Lawson seluruh Indonesia. Jika kalian mendengar lagu Gosok Batu ini, pasti kalian akan tahu pada musim apa lagu ini diciptakan Wali. Dan di tahun 2020, ada album 2020 yang merupakan album musik kelima karya Wali yang dirilis pada tahun 2020. Album ini menampilkan 12 lagu dan 2 lagu aransemen yang sudah dirilis terlebih dahulu, yaitu Tomat dan Indonesia Juara yang diambil dari lagu SEA Games 2019. Lagu utamanya di album ini adalah Sakit Tak Berdarah. Dalam memasarkan album ini, Wali bekerja sama dengan label Naga Suara dan KFC untuk mengedarkan lagu ini. Album ini sekaligus menjadi album penanda perjalanan karir Wali dalam waktu 20 tahun. Wali selain dikenal sebagai band yang piawai dalam membuat lagu, mereka juga dikenal sebagai band yang mampu menghasilkan film, bahkan bisa sampai beberapa series. Pada tanggal 13 Januari 2011, di bawah naungan Big Pictures dan produser Somad Suteja, mereka merilis film drama berjudul Baik-Baik Sayang. Film yang judulnya diambil dari salah satu lagu terhits mereka tersebut, bercerita tentang kehidupan 4 orang anak pesantren yang memiliki minat yang sama terhadap musik dan sepakat untuk membentuk grup musik yang belakangan diklaim sebagai band Wali. Film ini juga bercerita tentang kehidupan pesantren yang memiliki aturan dan disiplin yang sangat ketat, namun sangat modern dan demokratis. Santrinya bebas melakukan aktivitas kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat masing-masing. Dakwah pun bisa dilakukan dengan berbagai cara, kapanpun dan dimanapun. Tak lupa juga diceritakan kisah cinta antar tiap personel, di mana tidak mudah jalan yang mereka harus tempuh. Menarik untuk disaksikan ini. Selain itu, ada sinetron Ngantri ke Surga produksi Cinemark yang ditayangkan pada 18 Juni 2015 di RCTI, di mana sinetron ini juga dibintangi oleh Faang, Apoy, Opi, dan Tommy. Film ini bercerita tentang kehidupan Faang sehari-hari sebagai pedagang kaki lima yang selalu dihadapkan dengan permasalahan, namun ia tidak mudah menyerah dengan keadaan. Lalu ada juga karya film Wali yang lain, yaitu berjudul Amanah Wali, produksi MNC Pictures yang tayang perdana pada 27 Mei 2017 di RCTI. Sinetron ini dibintangi lagi oleh Apoy, Faang, Tommy, dan Ovi, di mana sinetron ini telah menelurkan 6 series selama 7 tahun berkarya, yang dimulai dari 27 Mei 2015 hingga terakhir tayang pada 3 April 2022. Seluruh alur cerita sinetron yang diproduksi oleh band ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga tak ayal karya fiksi band ini selalu mendapat atensi positif dari masyarakat. Sebagai band bergenre pop yang kental dengan nuansa Islam, lagu-lagu religi telah banyak mereka hasilkan, di mana lagu tersebut sangat populer di kalangan masyarakat.
Hal ini lantas membuat beberapa produser sinetron di tanah air kemudian mencoba untuk membuat karya televisi baik itu film, sinetron, maupun serial televisi di mana lagu soundtracknya banyak menggunakan karya dari band Wali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya serial televisi bergenre Islam yang selalu muncul setiap tahun di televisi, terlebih khusus saat bulan Ramadan. Tercatat beberapa judul sinetron tersebut adalah Islam KTP, Kami Bukan Malaikat, Ustadz Fotokopi, Anak-anak Manusia, Kami Bukan Malaikat Season 2, Dunia Terbalik, serta Ada Ngantri ke Surga The Series dan Amanah Wali yang merupakan karya sinema mereka sendiri. Hal ini semakin mengukuhkan Wali sebagai penyumbang lagu religi terlaris pada sebuah film yang sangat diterima di masyarakat. Ada hal menarik yang selama ini tidak kita sadari berasal dari band yang fansnya dijuluki para wali tersebut. Dilansir dari laman akurat.co, semenjak menjadi vokalis grup band Wali, Farhan Zainal Mutakin alias Paang mengaku belum pernah menciptakan sebuah lagu. Bukan tidak bisa, menurutnya ia belum punya keberanian untuk hal tersebut. Adapun lagu-lagu yang ia nyanyikan selama ini merupakan ciptaan dari gitarisnya Apoy. Kendati begitu, melalui suaranya, ia berharap makna lagu yang dinyanyikan tersebut bisa tersampaikan ke masyarakat. Sementara itu, Apoy menjelaskan bahwa kebanyakan dari lagu yang ia ciptakan selama ini banyak terinspirasi dari teman-teman satu personelnya. Tahun 2008 sampai 2010 bisa dibilang menjadi titik balik karir dari band pop Melayu tersebut. Banyak kesuksesan yang berhasil mereka raih pada tahun itu. Mulai dari album perdananya yaitu Orang Bilang, sukses mencuri perhatian penikmat musik tanah air, hingga lagu Dik yang laris sebagai single maupun RBT atau nada sambung pribadi yang kala itu banyak digunakan pada ponsel masyarakat. Konon, tak kurang dari 1 juta orang memakai lagu itu di ponsel mereka. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika hitsnya yaitu Baik-Baik Sayang dari album Cari Jodoh dijadikan RBT. Rekor unduh sebanyak 16 juta pengguna yang diraih Wali pada periode 2009 hingga Maret 2010 sukses memecahkan rekor. Bukan hanya memecahkan rekor muri, tetapi juga memecahkan rekor dunia. Bahkan kabarnya, lagu Baik-Baik Sayang ini telah melampaui lagu-lagu dari Michael Jackson, sang legenda penyanyi pop asal Amerika Serikat yang juga dijuluki sebagai King of Pop. Pencapaian itu pun membuat Wali pantas dijuluki sebagai Raja RBT. Keren sekali ya. Itulah tadi beberapa fakta unik dan menarik dari Wali, band pop religi yang sukses dengan karyanya yang luar biasa. Band ini akan selalu diingat penikmat musik tanah air karena karya-karyanya yang wow, bombastis, dan fenomenal. Luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.